Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 145-146. Xiaota, segera, Ye Guan datang ke pavilion Xiambao terbesar di Nanzhou. Ada susunan teleportasi di sini, dan itu hanya bisa berteleportasi ke dunia tengah Tiongkok. Hanya tempat-tempat besar yang memiliki susunan teleportasi yang dapat digunakan untuk berteleportasi ke rumah sakit umum Guangxuan. Ketika Ye Guan datang ke pavilion Xiambao, seorang pengurus tua pavilion Xiambao tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi musuh yang kuat. Dia memandang Ye Guan di depannya dengan ekspresi yang sangat waspada. Dia secara alami tahu bahwa Ye Guan adalah anggota daftar hitam pavilion Xiambao. Kamu memandang lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang keluar. Beberapa puluh kaki jauhnya, sebuah tembok tiba-tiba runtuh. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu dengan cepat berkata, "Tuan Ye, lakukan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak dapat melihat apapun." Ye Guan berkata dengan tenang, "Susunan teleportasi." Orang tua itu dengan cepat menunjuk ke kanan. "Di sana, Ye." Guan mengangguk, berbalik dan menghilang. Di tempat, lelaki tua itu berkeringat deras, dan pada saat yang sama dia menghela nafas lega. Untungnya, Tuan Ye tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Setelah Ye Guan memasuki susunan teleportasi, dia datang langsung ke negara ilahi dunia tengah. Tetapi bukannya kembali ke sekte Dao, dia datang langsung ke alam mendalam. Di depan menara misterius, Ye Guan memandangi penjaga menara tua di depannya, dan penjaga menara tua itu juga sedang menatapnya. Orang tua yang menjaga menara tampak sangat waspada. Ye Guan bertanya, "Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan orang kuat dari kampus utama Akademi Guangxuan untuk sampai ke sini?" Orang tua yang menjaga menara memandang ke arah Ye Guan. "Jika aku mati secara tak terduga, Akademi utama pasti akan menyelidikinya." Ye Guan mengangguk, "Senior, bagaimana jika dibandingkan dengan klan Anjia dan Tianlong?" Orang tua yang menjaga menara terdiam. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan cincin Na muncul di depan lelaki tua yang menjaga menara. Orang tua itu melihat ada 3 juta kristal emas di cincin Na. "Kamu memandang orang tua yang menjaga menara. Senior, kamu bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa." Orang tua yang menjaga menara itu tetap diam. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berkata, "Senior, Anda dapat memberitahu halaman utama pavilion Xiambao sekarang." Penjaga menara tua itu tersenyum pahit. "Tuan Ye, saya hanyalah penjaga menara biasa. Mengapa Anda mempersulitnya aku?" Ye Guan tiba-tiba mengambil. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan minum beberapa teguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua yang menjaga menara itu tertegun, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, apa yang kamu lakukan?" Ye Guan minum beberapa teguk lagi untuk dirinya sendiri. Setelah minum, dia berkata dengan tenang, "Setelah minum, lebih mudah bagiku mabuk. Begitu aku sampai di puncak, itu sangat tidak masuk akal." Ekspresi lelaki tua yang menjaga menara itu membeku. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. "Saya pertama kali menjadi sasaran keluargaan, kemudian oleh klan Tianlong. Akademi juga menargetkan saya, dan pavilion Xiambao juga memblokir saya." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian memandang Sou Pak tua tak bertanya, "Senior, apa gunanya hidupku? Apa gunanya hidupku?" Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, dan kekuatan pedang yang kuat langsung mengguncang ruang di sekitarnya tanah. Orang tua yang menjaga menara tampak ketakutan. Ye Guan menyesap anggurnya lagi.
lalu melihat ke penjaga menara tua. Sekarang kamu mengincarku juga. Hidupku tidak ada artinya sama sekali. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku, menara. Tua penjaga berkata dengan gemetar. Tuan Ye, Anda, jangan berpikir terlalu keras. Dunia masih belum pasti. Anda dan orang-orang takdir sama-sama kuda hitam. Anda punya peluang. Anda, bukankah begitu, ingin berlatih, masuk saja. Aku akan melakukannya seolah-olah kamu belum melihat apa-apa, oke? Ye Guan berkata dengan tenang, apakah ini gratis? Orang tua yang menjaga menara tiba-tiba ragu-ragu. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan sebuah sebotol anggur dan meminumnya. Orang tua di menara berkata dengan cepat, gratis, gratis. Ye Guan mengangguk, terima kasih, orang tua yang menjaga menara tanpa sadar berkata, sama-sama. Setelah itu mengatakan itu, dia tercengang. Astaga, sungguh dosa. Setelah Ye Guan memasuki menara misterius, di mana dia berada, lelaki tua yang menjaga menara itu sedang bermeditasi. Apakah Anda perlu memberitahu rumah sakit utama? Dia sangat ragu-ragu. Jika rumah sakit utama diberitahu, tidak ada keraguan bahwa rumah sakit utama akan mengirim seseorang untuk menangani Ye Guan. Namun, Ye Guan mungkin bisa membunuhnya sebelum rumah sakit umum datang. Terlebih lagi, jika rumah sakit umum meremehkan kekuatan Ye Guan dan orang-orang yang dikirim tidak cukup kuat, kelompok tersebut mungkin akan langsung musnah. Bahkan jika orang-orang yang dikirim oleh rumah sakit utama kuat, Ye Guan mungkin tidak akan mati. Bagaimanapun, ada Kaisar Pedang Agung di belakang orang ini. Tapi dia akan mati sebagai penjaga menara. Ye Guan mungkin tidak berani membalas terhadap pavilion Xiambao, tapi dia pasti berani membalasnya. Memikirkan hal ini, lelaki tua yang menjaga menara menghela nafas dengan suara rendah. Berhentilah memberitahu rumah sakit, risikonya terlalu besar. Saya hanya pekerja paruh waktu, dan sebenarnya tidak perlu bekerja keras. Terlebih lagi, Ye Guan ini juga memberinya 4 juta kristal emas. Itu dia, menjadi korup sekali. Orang tua yang menjaga menara itu meletakkan cincin itu, lalu melihat sekeliling, berbalik dan pergi. Di menara misterius, Ye Guan langsung menuju ke lapisan budidaya karakter kaisar, dan lapisan budidaya karakter kaisar ini saat ini merupakan lapisan budidaya tertinggi di alam Suan kecuali lapisan budidaya karakter ilahi. Dan dia memilih pertarungan sebenarnya, yang dia butuhkan sekarang adalah pertarungan sungguhan, jenis pertarungan sungguhan yang bisa membuatnya merasakan bahaya kematian. Setelah memasuki susunan teleportasi, Ye Guan tiba di platform batu persegi yang besar. Platform batu persegi itu sangat besar, panjang dan lebarnya hampir 10.000 kaki. Dan di sekitar platform batu persegi ini, ada jurang yang tidak memiliki dasar ditutupi oleh kabut putih menyelimuti tempat itu, sehingga bagian bawahnya tidak bisa dilihat. Melihat jauh, dari waktu ke waktu, sepasang burung bangau terbang melintas, seperti negeri dongeng. Dan lebih jauh lagi, ada lebih dari selusin tahapan kompetisi serupa yang terlihat samar-samar. Ye Guan menarik pandangannya dan menoleh untuk melihat tidak jauh. Di luar panggung kompetisi, ada tablet batu setinggi 100 kaki. Di tablet batu, ada 3 karakter besar, Trial Peak. Ye Guan sedikit terkejut saat melihat tempat ini. Tahap kompetisi ini terlihat sangat mewah. Di luar, wajah lelaki tua yang menjaga menara tiba-tiba berubah. Tingkat kaisar. Apakah dia gila? Di puncak percobaan, Ye Guan masih melihat sekeliling, mendesah bahwa pemandangannya cukup bagus. Pada saat ini, ruang tidak jauh di depannya tiba-tiba sedikit bergetar, dan jatuh. Sejenak, sesosok hantu muncul di hadapannya, dan di tangan hantu itu, ada sebuah pedang. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, ternyata dia adalah seorang kultivator pedang. Pada saat ini,
hantu itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dan ekspresi Ye Guan berubah drastis dalam sekejap. Pembunuhan instan dengan satu pedang, orang ini benar-benar menggunakan pedang pembunuh instan. Terlebih lagi, pedang ini secara langsung melanggar aturan. Ye Guan terkejut, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia tiba-tiba gemetar dan mundur. Namun, begitu dia mundur, pedang terbang datang tepat di belakangnya. Ye Guan tidak mundur lagi dan menusuk dengan pedangnya. Ledakan, saat ledakan terdengar, Ye Guan dan hantu itu mundur pada saat yang sama. Dengan kemunduran ini, kedua belah pihak mundur puluhan kaki pada saat yang sama. Dan pada saat kedua belah pihak mundur, mereka berdua menggunakan pedang terbang pada saat yang bersamaan. Tertawa, dua pedang terbang melintasi lapangan, dan saat kedua pedang itu bersentuhan, cahaya pedang tiba-tiba meledak, energi pedang tergagap, dan ruang di sekitarnya langsung terkoyak, dan pada saat yang sama, keduanya menghilang. Pada saat yang sama, di lapangan, dua lampu pedang melintas seperti guntur. Ledakan, tiba-tiba, cahaya pedang meledak, dan kemudian, pemandangan aneh muncul di panggung kompetisi. Dua bayangan terus berkedip, dan di sekitar dua bayangan itu, pedang terbang saling bersilangan dan energi pedang tergagap. Setelah 1/4 jam, keduanya mundur pada saat bersamaan. Dalam proses mundur, beberapa pedang terbang melintasi lapangan. Saat ini, ada lebih dari selusin bekas pedang di sekujur tubuh Ye Guan. Kamu melihat bayangan di kejauhan dengan ekspresi serius. Dia menemukan bahwa jika dia bisa melakukannya, hantu ini juga bisa melakukannya. Tetapi jika dia tidak bisa, hantu ini juga bisa. Selain itu, hantu ini menjadi semakin kuat saat dia bertarung, dan reaksi serta kecepatannya menjadi semakin cepat. Jika dia tidak mewarisi warisan dewa bela diri sebelumnya dan memiliki adegan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, dia pasti tidak akan menjadi lawan dari hantu ini. Yang terpenting adalah hantu ini tidak memiliki masalah kehabisan energi yang dalam dan dapat menggunakan pedang terbang tanpa batas waktu. Tapi dia tidak bisa. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tertawa, ruang di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan sebuah pedang keluar. Pembunuhan instan dengan satu pedang, mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, pedang terbang tiba-tiba ditembakkan, tapi yang lainnya sudah menghilang di tempatnya. Di depannya, tangan hantu itu tiba-tiba terlepas. Di saat yang sama, dia menghilang lagi. Saat dia menghilang, Ye Guan muncul di belakangnya. Namun, ketika Ye Guan berhenti, hantu itu muncul di belakangnya. Tertawa, sebuah pedang menusuk tepat ke belakang leher Ye Guan. Ekspresi Ye Guan tenang, dia berbalik tiba-tiba, dan saat dia berbalik, bayangan itu tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Ye Guan. Namun, ketika Ye Guan berbalik, dia tidak menghunus pedangnya, tetapi berbalik lagi keluar dengan pedang. Anda memperkirakan saya memperkirakan Anda. Prediksi gila, pedang ini ditusukkan, namun pedang Ye Guan masih gagal. Sebab, manusia hantu itu telah menghilang. Mata Ye Guan sedikit menyipit. Dia tahu dia kalah. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, sebilah pedang sudah menempel di belakang kepalanya. Bayangan itu tidak menusuknya, tapi menyingkir. Dia membungkuk sedikit pada Ye Guan, lalu berdiri dengan pedang di tangan, seolah menunggu Ye Guan melanjutkan serangannya. Ye Guan melihat bayangan itu, dan matanya perlahan tertutup. Pemikiran pihak lain lebih unggul darinya. Tidak peduli bagaimana dia memprediksi, pihak lain dapat memprediksi prediksinya. Ini adalah gaya aliran kesadaran. Gaya permainan ini setidaknya 100 kali lebih melelahkan daripada gaya permainan biasa. Karena Anda harus terus-menerus melakukan kontraprediksi.
dan yang terpenting, reaksi dan kecepatan pedang Anda juga harus tetap terjaga. Dengan kata lain, kesadaran, reaksi, dan kecepatan semuanya harus dijaga, dan tidak ada satupun yang boleh hilang. Ye Guan menjadi lebih bersemangat, membatasi. Di bawah latihan semacam ini, dia tidak hanya dapat mencapai batasnya sendiri, tetapi juga mungkin melampaui batasnya sendiri. Ye Guan mengeluarkan pil pemulihan dan meminumnya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan menghilang langsung dari tempatnya. Segera, Ye Guan dan hantu itu bertarung bersama lagi. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, dengan kamu datang dan pergi, dan pedang terbang melintasi lapangan. Hal yang paling aneh adalah berkali-kali, keduanya muncul di satu tempat pada waktu yang sama, tetapi tidak mengambil tindakan, dan lalu menghilang di saat yang bersamaan. Ketika lelaki tua yang menjaga menara masuk dan melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Tingkat Kaisar, tempat ini sebenarnya cukup istimewa, karena dibangun oleh paviliun seni bela diri Paviliun Xiambao yang sangat menakutkan. Pertama, untuk penelitian, dan kedua, untuk menemukan bakat. Paviliun Xiambao bukan hanya untuk menghasilkan uang, mereka juga mengembangkan kejeniusan mereka sendiri. Saat itu, Wu Ge menghabiskan banyak uang untuk membangun formasi yang sangat khusus di sini. Formasi ini akan memindai penguji dan kemudian menyalin bayangan cermin dari bidang penguji yang sama. Image ada dua kemampuan khusus yang sangat menakutkan. Salah satunya memiliki kemampuan belajar yang sangat menakutkan. Ia dapat mempelajari semua keterampilan bertarung Anda dalam waktu singkat. Kedua, dia juga memiliki kemampuan bertarung orang lain. Dia akan mencatat keterampilan bertarung setiap orang yang datang ke sini untuk bertarung. Dan bayangan cermin ini telah dipelajari entah sudah berapa tahun. Bagaimanapun, sebelum dia datang ke sini, bayangan cermin ini sudah ada di sini, dan sejak dia datang ke sini, tidak ada seorang pun di tempat ini yang dapat bertahan selama 1/4 jam. Tidak satu pun. Itu dilakukan dalam waktu 1/4 jam setelah mereka masuk. Tapi saat ini, Ye Guan mampu melawan bayangan cermin bolak-balik. Terlebih lagi, pertarungan antara keduanya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, apalagi memahaminya. Orang tua yang menjaga menara menatap Ye Guan di bawah, berpikir, "Orang ini monster sekali. Kenapa kamu tidak bertaruh?" Tetapi ketika dia memikirkan tentang orang yang ditakdirkan, dia merasa sedikit tidak berdaya. Sekarang seluruh paviliun Xiambao menindas orang-orang takdir, dan orang-orang takdir serta Ye Guan adalah musuh bebuyutan. Jika Anda sendiri yang menekan Ye Guan, bukankah itu berarti Anda adalah musuh paviliun Xiambao? Risikonya terlalu besar. Orang tua yang menjaga menara itu mendesah pelan. Di bawah, Ye Guan masih bertarung dengan hantu. Saat ini, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu, fokus penuh, dan semangatnya sangat tegang. Karena dia tidak berani mengendur sama sekali. Kekuatan tempur hantu ini sungguh menakutkan. Persis seperti itu, 3 hari berlalu, dalam 3 hari terakhir, Ye Guan telah bertarung habis-habisan dengan hantu setiap hari, tapi dia tidak mengambil keuntungan apapun. Tapi hantu juga tidak mengambil keuntungan apapun. Pada hari keempat, ketika Ye Guan menikam bayangan itu dengan pedang, dia tiba-tiba melepaskan pedang itu dengan tangan kanannya. Ye Guan tiba-tiba melepaskan pedangnya, dan bayangan itu langsung tertegun. Namun, dia bereaksi sangat cepat dan dengan cepat menghindar. Tetapi pada saat ini, kecepatan Ye Guan tiba-tiba meningkat dan dia langsung meninju bayangan itu. Dan pedang terbangnya juga menghantam hantu itu dengan sudut yang sangat aneh. Pedang manusia terpisah. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menjadi ilusi, dan dalam sekejap, lusinan cahaya pedang datang ke arahnya dari segala arah. Melihat pemandangan ini,
Ye Guan tiba-tiba berhenti dan mengayunkan pedang di tangan kanannya dengan cepat. Bang 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 bang, dalam sekejap, lusinan lampu pedang dihalangi olehnya. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menunjuk ke antara alisnya. Saat berikutnya, dia menunjuk ke arah Ye Guan dari jauh. Ceka 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 ceka, dalam sekejap, ruang di sekitar Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan 4 pedang terbang ditebas. Ye Guan mengayunkan pedangnya dan menusuk seperti hujan, dan keempat pedang terbang dihadang olehnya. Tapi saat berikutnya, semakin banyak pedang terbang keluar dari ruang sekitarnya. Bang 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 bang, Ye Guan mengayunkan pedangnya dan mundur. Namun, semakin banyak pedang terbang keluar dari ruang sekitarnya. Secara bertahap, tanda pedang mulai muncul di tubuh Ye Guan. Pada saat ini, ada hampir 100 pedang terbang di sekelilingnya. Ye Guan mundur lagi dan lagi. Akhirnya, setelah mundur hampir ratusan kaki, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dia memiliki hampir 100 luka pedang di tubuhnya dan pakaiannya sudah ternoda merah. Tapi hantu itu tidak mengambil tindakan lagi. Setelah melihat ke arah Ye Guan sejenak, dia berbalik dan pergi dengan pedang di tangan. Tentunya rasanya sudah tidak menarik lagi untuk terus berjuang. Tapi saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tunggu, bayangan." Itu berhenti, dan Ye Guan tiba-tiba berjalan perlahan menuju bayangan itu. Dalam sekejap, 4 pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari ruang di sekitar hantu dan menebasnya. Hantu itu bereaksi sangat cepat dan mengayunkan pedangnya dengan cepat. Keempat pedang terbang itu langsung diblokir. Pada saat ini, 4 pedang terbang lagi terbang keluar dari ruang sekitarnya. Ye Guan perlahan berjalan menuju bayangan. Setiap kali dia mengambil langkah, 4 pedang terbang akan terbang keluar dari sekeliling bayangan. Kali ini, bayangan itu mengayunkan pedangnya dengan cepat dan terus mundur. Di sisi lain, lelaki tua yang menjaga menara melihat pemandangan ini dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ajari dia sekarang. Di menara kecil, sebuah suara misterius tiba-tiba berbisik, "Menara kecil, kenapa tidak biarkan aku mengajarinya? Menurutku, dia hanya membuang-buang uang di tanganmu." Xiao Ta berkata dengan tenang. "Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menjadi muridmu?" Merendahkanku. Setelah suara misterius itu terdiam lama, berkata, "Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika 3 generasi keluarga mereka ditempatkan di era yang sama, tanpa pendukung dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, menurutmu siapa yang terkuat?" Xiao Ta terdiam. "Siapa yang terkuat?" Setelah terdiam lama, Xiao Ta berkata, "Apakah menurutmu aku akan cukup bodoh untuk menjawab pertanyaanmu?" Suara misterius itu berkata. Xiao Ta berkata dengan tenang, "Jangan tanya aku tentang kehidupan seperti ini. Pertanyaan yang mengancam lagi, ini masalah, saya tidak mampu membelinya, terima kasih." Xiao Ta sekarang berhati-hati. Di panggung kompetisi, bayangan itu telah mundur ratusan kaki, dan ada ratusan pedang terbang di sekelilingnya. Pedang terbang ini terbang keluar dari ruang sekitar, satu demi satu, saling bersilangan, dan tidak dapat diprediksi. Bayangan itu mundur dengan keras lagi dan lagi. Akhirnya, setelah mundur 100 kaki lagi, bayangan itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pedang terbang tiba-tiba menyentuh alis bayangan itu. Wajah Ye Guan pucat dan dia sangat lemah. Kali ini, pengendalian pedang menghabiskan seluruh energi dan kekuatannya, dan teknik pengendalian pedang juga menghabiskan banyak energi mental. Jika bukan karena pil pemulihan, dia tidak akan bisa bertahan hidup sekarang. Lelah, Ye Guan terbaring di tanah. Dia meminum pil penyembuhan dan pil pemulihan untuk dirinya sendiri, lalu perlahan menutup matanya. Kekurangannya masih terlihat jelas, ranahnya terlalu rendah.
Levelnya saat ini tidak dapat mendukung level ilmu pedangnya sama sekali. Saat bertarung dengan orang lain, dia harus bertarung dengan cepat. Jika tidak, jika terjadi pertarungan yang berlarut-larut, itu akan sangat merugikannya. Namun, dia masih belum berniat untuk segera meningkatkan wilayahnya. Dia tetap memilih bermain aman, lebih baik sengsara sekarang daripada sengsara di kemudian hari. Di kejauhan, hantu itu tidak mengambil tindakan lagi. Dia berdiri di sana, diam, seolah dia tidak bisa memahaminya. Apakah dia dikalahkan oleh skill pedangnya sendiri? Dulu, dialah yang belajar dari orang lain, tapi sekarang, orang lain justru belajar darinya. Su Ying tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Ye Guan terbaring diam di tanah, terus-menerus memikirkan pertempuran sebelumnya di benaknya. Analisis pasca perang, ini adalah sesuatu yang dia suka lakukan karena memungkinkan dia menemukan kekurangannya dan kemudian memperbaikinya. Tapi saat ini, dia bersemangat karena teknologi pedang terbang Su Ying membuka pintu baru baginya. Ternyata pedang terbang masih bisa dimainkan seperti ini. Harus dikatakan bahwa pengendalian pedang semacam itu benar-benar menakutkan, dan orang biasa tidak dapat menolaknya. Satu-satunya kelemahannya adalah ia menghabiskan banyak uang. Setengah jam kemudian, Ye Guan perlahan berdiri, tapi bayangan itu tidak pergi, tapi berdiri di sana menunggunya. Jelas sekali, dia sedikit tidak puas. Kamu melihat hantu itu dan berkata, "Tolong." Hantu itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, ruang di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan pedang menusuknya. Ye Guan tampak tenang. Saat pedang itu masih beberapa inci dari alisnya, dia menggerakkan kaki kanannya sedikit. Pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba berbalik dan menusuk dengan pedang. Tertawa, pedang ini menembus udara, bayangan itu tercengang. Saat ini, pedang sudah menempel di punggungnya. Bayangan itu terdiam. Tangan yang memegang pedang tergantung di udara. Kali ini, Ye Guan tidak sadarkan diri. Anda pikir saya akan memprediksi Anda? Tidak, aku tidak akan menghakimimu sekarang. Orang yang sangat kuat tidak akan pernah bisa memprediksi pikiran seorang pemula, karena dia mungkin tidak berpikir sebanyak yang Anda pikirkan. Ye Guan meletakkan pedangnya dan memberi sedikit hormat. Terima kasih. Faktanya, dia bisa mengakhiri pertarungan lebih awal, tapi dia ingin melihat batasan dari bayangan dan dirinya sendiri, jadi dia tidak pernah menggunakan jurus ini. Seringkali, orang pintar mudah disesatkan oleh kepintarannya sendiri. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Mendengar ini, Ye Guan tertegun. Dia menoleh untuk melihat hantu itu. "Apakah kamu orang sungguhan?" Su Ying menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ye Guan berkedip. "Kalau begitu?" Su Ying berkata, "Saya adalah kesadaran kental dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Misi saya adalah mengumpulkan berbagai data pertempuran di sini untuk penelitian seni bela diri." Guan sedikit mengernyit. Seni bela diri. Su Ying mengangguk. Dan dia membuka telapak tangannya. Dan sebuah medali emas perlahan melayang di depan Ye Guan. Di depan medali itu ada sebuah paviliun, dengan 3 kata kecil di atasnya, Paviliun Xiambao. Di bagian belakang lencana terdapat tulisan, Wu. Ye Guan sedikit bingung. "Apa ini?" Su Ying berkata, "Seni bela diri." Ye Guan bertanya, "Apa gunanya?" Su Ying berkata, "Dengan lencana ini, kamu dapat memasuki puncak percobaan untuk uji coba kapan saja, dan Anda dapat menikmati semua tempat uji coba di Paviliun Xiambao secara gratis. Tidak hanya itu, dengan lencana ini, Anda adalah VIP Paviliun Xiambao, dan Anda dapat memajukan sejumlah dana di mana saja di Paviliun Xiambao. Batasnya adalah 30 juta, hanya setahun sekali." Ye Guanying berkata,
Itu berarti saya bisa mendapatkan 30 juta kristal emas dari pavilion Xiambao setiap tahun? Suying mengangguk. Ya, pikir Ye Guanying. Dia berpikir, lalu berkata, saya diblokir oleh pavilion Xiambao. Suying tertegun. Ye Guan memandang Suying, bisakah kamu memberiku uangnya dulu? Aku khawatir jika aku pergi ke pavilion Xiambao, mereka tidak akan memberikannya kepadaku. Suying menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak punya uang. Ye Guan terdiam. Suying berkata, medali ini dibuat oleh Wu Ge, dan pavilion Xiambao harus mematuhinya. Ye Guan bertanya, bagaimana jika kamu tidak mematuhinya, Suying? Berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu tidak mematuhinya, maka kamu akan bunuh mereka dan biarkan Wu Ge yang disalahkan. Ye Guan tertegun. Suying tiba-tiba berkata lagi, senang sekali bisa bertarung denganmu. Penggarap pedang, saya menantikan kedatangan Anda ke sini lagi. Ye Guan mengangguk sedikit, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun pada saat ini, di tepi platform kompetisi di kejauhan, ruang di sana bergetar, dan kemudian, sebuah patung perlahan bangkit dari tanah. Patung ini persis seperti dia. Di bawah patung itu, ada dua karakter besar, Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan harus mengatakan bahwa pavilion Xiambao memang sangat pandai menangkap psikologi masyarakat. Patung yang berdiri di sini sungguh memuaskan kesombongan masyarakat. Ye Guan berbalik dan pergi. Pada saat ini, lelaki tua yang menjaga menara tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Kamu memandang lelaki tua itu dan tidak berkata apa-apa. Orang tua yang menjaga menara tersenyum dan berkata, Tuan Ye, selamat. Ye Jian mengangguk, kali ini, saya mendapatkan banyak hal. Saat dia berkata, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Tanpa itu, saya tidak akan melakukan apapun, mungkin Anda bisa berlatih dengan tenang di sini. Saya, Ye Guan, telah mengingat bantuan dari senior ini. Setelah mendengar ini, senyum di wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi lebih cerah. Ye Guan Dao, senior, saya ingin pergi ke lapisan karakter ilahi. Ekspresi lelaki tua yang menjaga menara tiba-tiba menjadi serius. Tuan Ye, saya tahu kekuatan Anda, tetapi lapisan kaisar ini sangat istimewa. Saya tidak menyarankan Anda untuk masuk sekarang, kamu mengatakan itu? Orang tua yang menjaga menara berkata. Dia berkata dengan suara yang dalam, sejak berdirinya menara misterius, hanya dua orang yang memasuki lapisan ilahi ini. Dan kedua orang ini pernah menjadi jenius paling jahat di tengah bumi Tiongkok. Selain itu, salah satu dari mereka adalah orang nomor satu di kompetisi takdir Dao besar. Satu orang, tetapi keduanya mati di dalam. Ye Guan sedikit mengernyit. Semua mati. Orang tua yang menjaga menara itu mengangguk. Miliknya ekspresinya sangat serius. Ya, ujian di tingkat kaisar masih normal. Ya, tetapi ujian di tingkat dewa ini benar-benar tidak normal. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, kamu mengatakan itu, dan aku mengerti bahkan lebih bersemangat. Orang tua yang menjaga menara itu membeku. Ye Guan Dao, senior, apakah Anda memiliki pil pemulihan dan pil penyembuhan? Saya ingin membeli beberapa dari Anda. Orang tua yang menjaga menara dengan cepat mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ada 10 pil penyembuhan dan pemulihan pil di dalamnya. Tuan Ye, Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu. Jika itu tidak cukup, saya bisa keluar dan membelikannya untuk Anda. Ye Guan mengangguk, dan kemudian dia ingin mengambil uang itu. Orang tua yang menjaga menara itu dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak ada uang. Ye Guan memandang orang tua yang menjaga menara. Orang tua itu tersenyum dan berkata, ini hanya pil. Berapa banyak lagi uang yang kamu butuhkan?
menelepon dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Tuan Ye, ini akan dikembalikan kepada Anda. Adapun masalah pavilion Xiambao, jangan khawatir. Semua tempat apakah ini akan mempengaruhi Anda? Orang tua itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Guan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan serius, terima kasih banyak. Orang tua yang menjaga menara itu berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar pergi ke lapisan kata ilahi? Ya, orang tua yang menjaga menara berkata, oke, kalau begitu saya akan membawa Tuan Ye ke lapisan ilahi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan token hitam dan mengaktifkannya, dan dia dan Ye Guan langsung menghilang. Dalam sekejap, keduanya sampai di langit berbintang, dan tidak jauh dari langit berbintang, ada sebuah pintu gelap. Di atas pintu itu, ada tulisan besar, Tuhan. Lapisan kata ilahi. Orang tua yang menjaga menara berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, saya tidak bisa memasuki lantai ini, jadi hati-hati. Ye Guan mengangguk. Oke, orang tua yang menjaga menara memandang Ye Guan pergi, merenung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia awalnya tidak ingin terlibat dalam urusan Ye Guan. Bagaimanapun, musuh Ye Guan adalah orang yang ditakdirkan, dan sekarang semua orang di pavilion Xiambao berpihak pada orang yang ditakdirkan lebih baik. Cobalah. Bagaimana jika Ye Guan ini memenangkan takdir? Sekarang Ye Guan menjadi sasaran semua orang, dan jika dia membantunya sedikit sekarang, itu seperti memberinya bantuan pada saat dibutuhkan. Jika Ye Guan benar-benar bangkit di masa depan, dia pasti akan mengingat orang-orang yang memberinya bantuan saat dibutuhkan. Bantuan seperti ini pada saat dibutuhkan bahkan lebih berharga. Resikonya besar, tapi manfaatnya di masa depan mungkin juga besar. Astaga, cobalah, bagaimana jika Bo benar? Selain itu, dia menemukan bahwa Ye Guan terlihat sangat mirip dengan Master Pavilion Qin, terutama alisnya, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Qin Guan, kamu Suan, kamu Guan. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak lelaki tua yang menjaga menara. Mungkinkah Tuan Muda Ye ini adalah putra dari Master Pavilion Qin dan Master Pedang Dunia? Memikirkan hal ini, lelaki tua yang menjaga menara itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika ini benar-benar putra Pavilion Master Qin, mengingat karakter pelindung Pavilion Master Qin, banyak awan jamur akan muncul di pavilion Xiambao mulai sekarang. Setelah Ye Guan memasuki pintu, cahaya putih tiba-tiba muncul di depannya. Saat berikutnya, dia muncul di gurun, dengan lingkungan tak berujung dan tak ada akhir yang terlihat. Dan langit berwarna abu-abu, dengan perasaan tertekan yang berat. Pada saat ini, dunia tiba-tiba sedikit bergetar. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi sangat serius, dan dia diam-diam waspada. Setelah beberapa napas, lebih dari 10 kaki jauhnya di depan Ye Guan, ruang di sana terbelah, dan seorang wanita perlahan berjalan keluar. Ketika wanita itu keluar, Ye Guan tertegun dan berkata, "Itu kamu." Bersambung.